す絶対的手段、愛情の発露、引き出す自己表現、それはあまてこれは愛ね。Diawali dengan teriakan seorang pria di school komik yang bernama Okumura Masamune karena karakter yang ia suka baru saja kalah. Masamune hanyalah seorang otaku yang suka sekali dengan karakter dua dimensi dan memiliki waifu yang bernama Liliel. Lalu di luar ada seorang siswi masuk ke school komik dan mengenalkan bahwa namanya adalah Amano Ririsa kelas 1 SMA. Saat Masamune meragukan kewibuan dari Ririsa, namun siapa sangka Ririsa bahkan lebih suka dengan hal-hal yang juga disukai oleh Masamune. Saat Masamune masih meremehkan Ririsa, tapi tetap saja Ririsa bisa mengerti apa yang seorang pria otaku inginkan tentang karakter wanita. Ririsa juga mencintai karakter yang bernama Liliel dan ingin menjadi sepertinya yang membuat Masamune kaget karena ada yang lebih mencintai Liliel ketimbang dia. Lalu saat Ririsa melihat ke TV, ia juga semangat tentang tayangan anime Liliel dan juga memaksa Masamune untuk menerima Ririsa. Lalu Ririsa pun menceritakan tentang hobinya kepada Masamune dan Masamune pun berjanji tidak akan menghina hobi Ririsa. Lalu Ririsa pun menunjukkan album 18 plus miliknya yang menunjukkan cosplayer-cosplayer dan ingin membuat yang seperti itu juga yang membuat Masamune juga kaget. Lalu Ririsa menjelaskan bahwa sejak kecil emang dia sudah menyukai karakter anime yang seksi dan ingin menjadi sepertinya juga. Lalu Ririsa meminta Masamune menjadi fotografernya dan membuat custom untuk Ririsa cosplay. Ririsa pun meminta agar ia bisa bergabung dengan klub ini dan dengan ragu Masamune pun menyetujuinya. Lalu setelah mendengarnya, Ririsa langsung membuka pakaiannya karena ia membawa kostum cosplay Liliel juga. 急に動揺しただけだ。3次元の調子にな。 Saat sudah selesai, Masamune pun melihat Ririsa salting brutal karena ia sangat mirip dengan Liliel. Dan saat Ririsa mengatakan detail tentang kostumnya dan menunjukkan sisi sensitif kepada Masamune, ia pun langsung pingsan. Keesokan harinya, Masamune yang sedang main game pun didatangi oleh Ririsa dan mereka pun main bersama. Masamune sangat senang karena ia bisa bertemu dengan adik kelas yang level otakunya sama dengan dirinya. Lalu Ririsa pun cosplay lagi dan sekarang ia cosplay sebagai Liliel dengan kostum yang berbeda. Ririsa pun meminta Masamune untuk memotretnya dan saat menunjukkan pose andalan Liliel, Masamune pun ingin menangis karena senang waifunya nyata dan melanjutkan pemotretannya. Ririsa pun berganti kostum lagi dan tidak terasa bel pulang pun sudah berbunyi. Namun saat akan salin resleting kostum Ririsa pun macet. Masamune pun membantunya dan saat sudah lepas ia langsung memalingkan diri agar tidak melihat dada Ririsa. Namun saat Ririsa berjalan ia pun terjatuh dan Masamune menangkapnya. Namun saat Ririsa meminta melepaskan Masamune, Masamune tidak sadar bahwa tangannya sedang memegang dada milik Ririsa. Lalu Masamune pun keluar duluan karena Ririsa akan mengganti bajunya. Keesokan harinya di kantor kepala sekolah ada artis sekaligus murid baru yang kebetulan melihat Masamune lewat dan mengenalinya. Di school komik, Masamune dan juga Ririsa sedang membahas kamera milik klub dan juga masih tersimpan foto-foto anggota sebelumnya. Ririsa merasa tidak enak dengan keegoisannya dan meminta Masamune untuk melakukan apa yang ia mau. Namun, Masamune merasa bahwa memfoto cosplayer juga terasa menyenangkan baginya. Di hari itu, karena ada pemeriksaan dari guru, kostum milik Ririsa pun disita. Lalu Ririsa mengajak Masamune untuk ke kelas kosong mengetes kamera lamanya. Ririsa yang mode normal pun agak malu saat difoto. Lalu Masamune mengatakan bahwa ia sudah mirip dengan karakter manga karena pakai seifuku. Lalu Ririsa yang sadar pun mulai berdandan lalu berpose layaknya cosplayer. Ririsa pun dipanggil ke ruang guru karena lupa bahwa ia ada remedial. Tachibana Mikari yang keluar dari kelas pun berniat untuk pergi mencari ruang eskul manga, namun ia tidak sengaja tersiram. Mikari pun lari dan bertemu dengan ruang eskul komik dan kebetulan Masamune keluar lalu Mikari memeluknya.
5 tahun yang lalu, ternyata Masamune dan Mikari adalah teman masa kecil, namun Masamune lebih mencintai Liliel, waifunya, ketimbang Mikari. Mikari yang bajunya basah pun sedikit menggoda Masamune dan saat Masamune akan meninggalkan ruangan, ia terpleset mengal Liliel dan tak sengaja menabrak Mikari yang tidak memakai apapun. Saat Masamune akan berdiri, Mikari pun menahannya dan berharap lebih kepada Masamune. Masamune pun melepaskan jaketnya dan memasangkannya ke Mikari lalu mengambil manga dojin Liliel dan meminta maaf karena sudah menginjaknya. Mikari pun kebingungan dan menanyakan apakah ada yang disukai oleh Masamune, lalu Masamune tetap saja mencintai Liliel. Mikari yang sedang berada di atas gedung pun merenungi masa lalunya di mana ia menjadi artis demi bisa menjadi perhatian Masamune. Pernah dibully namun diselamatkan oleh Masamune dan mengubah penampilannya mirip dengan Liliel demi Masamune. Dan menunggu terus-menerus sampai Masamune mengungkapkan rasa suka kepadanya. Lalu saat melihat ke bawah, Mikari kaget karena ada wanita di eskul manga. Mikari pun lari ke ruang eskul lalu melihat Ririsa dan menangis ke Masamune karena ia sudah mengkhianati Liliel. Namun Ririsa malah meminta agar Mikari ikut bercosplay bersamanya. Ririsa pun menjelaskan bahwa Masamune adalah fotografernya, lalu Mikari pun menyetujui ajakan Ririsa. Mikari pun meminta agar ia yang bercosplay sebagai Liliel karena menyukainya, namun saat Ririsa melepas kostumnya, Mikari pun tidak jadi. Dan memilih untuk cosplay jadi Miriela yang disukai oleh Masamune juga. Lalu Ririsa pun mengukurnya dan mengatakan akan siap dalam 1 hari. Keesokan harinya, Mikari pun kaget dengan kostumnya yang sangat minim bahan. Saat sudah berganti dan meminta penilaian dari Masamune, ia pun langsung salting dan memuji cosplay Ririsa dan Mikari. Mikari pun merasakan walau ia benci dengan manganya, ia tak pernah benci terhadap Miriela karena relate dengan keadaannya. Lalu Mikari menanyakan apakah Masamune suka bokong milik Miriela, lalu berpose dan Masamune pun menyukainya. Namun yang merasakan pengungkapan itu adalah Mikari, padahal Masamune hanya memuji Miriela. Lalu mereka pun mempersiapkan untuk berfoto dan Masamune pun terbawa suasana dengan menjadi aspor sebagai MC di manga. Saat pose pertama, Mikari yang tak kuat dengan gaya disentuh dadanya oleh Ririsa pun malah mendesah, namun Masamune menyukainya. Lalu karena Mikari yang petakilan, kostum Mikari dan Ririsa pun tersangkut dan Ririsa meminta bantuan kepada Masamune. Masamune yang ragu pun membantunya lalu melepas perekat yang membuat kostum milik Ririsa ikut terlepas dan membuat Masamune pun pingsan. Saat terbangun, mereka pun mengobrol dan Mikari menyadari bahwa ia terlalu mencintai Masamune sampai tidak sadar kenapa ia tidak menyukai hal yang sama dengan Masamune. Dengan keadaan senang, Mikari pun meninggalkan ruangan itu. Lalu Ririsa merencanakan untuk datang ke event cosplay untuk menjual foto-foto miliknya ke publik dan Masamune pun ingin membantu Ririsa. Lalu pada saat malam hari mereka pun mulai mengedit foto-foto yang akan dijual. Saat Ririsa hampir putus asa, Masamune pun menyemangatinya untuk terus mengedit demi event cosplaynya minggu depan. Seminggu pun berlalu di mana mereka telah berhasil mengedit 500 foto yang akan dijual. Saat di rumah Masamune, ia bingung apa yang akan dipakai, begitu pula dengan Ririsa untuk pergi ke event besok. Keesokan harinya mereka pun bertemu di stasiun dan Masamune pun kaget karena Ririsa terlihat sangat paham dengan fashion. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Ririsa meminta bantuan kepada Mikari untuk memilih baju yang cocok untuknya. Saat di perjalanan, mereka berdua pun canggung karena merasa bahwa mereka sekarang sedang berkencan. Lalu karena masih pagi, mereka pun mencari tempat untuk menunggu lalu pergi ke game center dan karaoke walaupun tutup. Lalu karena kaki Ririsa sakit akibat tidak terbiasa dengan sepatu hat tinggi, mereka pun akhirnya duduk. Lalu Ririsa pun menunjukkan episode spesial dari anime Liliel. Masamune pun sangat senang sampai berteriak, namun ia juga sedih karena tidak bisa menyenangkan Ririsa. Mereka pun akhirnya datang ke event dan langsung pergi ke tempat mereka, namun karena terlalu antusias, Ririsa sampai lupa untuk mencetak sampul DVD miliknya dan terlihat polosan saja dari luar. Tetangga mereka pun mendukung karena Masamune dan Ririsa adalah cosplayer pemula.
Saat mereka bingung bagaimana cara mempromosikannya, Ririsa malah merasa malu dan tidak percaya diri untuk cosplay di sana. Pembeli pun mulai berdatangan dan benar saja bagian Masamune dan Ririsa sangat sepi dan karena mereka berdua otaku akut, mereka hanya terdiam dan malu untuk berteriak. Namun ada satu pembeli yang menanyakan dan Masamune pun baru kepikiran bahwa pembeli akan melihat foto-foto imut Ririsa. Dan Masamune pun merasa tidak rela padahal Ririsa bukanlah siapa-siapanya Masamune. Saat pembeli lain menanyakan apakah ada foto yang mesum dan Ririsa pun mengatakan tidak ada. Lalu Ririsa menjelaskan bahwa dia masih di bawah 18 tahun dan malu untuk memperlihatkan foto-fotonya. Setelah itu, saat Ririsa yang akan membereskan dagangannya, Masamune pun berpidato mengatakan bahwa Ririsa tak perlu malu untuk bercosplay. Liliel Ririsa adalah yang terimut yang pernah Masamune temui, walaupun banyak wanita lain yang lebih imut. Liliel milik Ririsa lah yang terbaik. Mereka pun pergi ke ruang ganti dan saat Ririsa akan ganti baju, ia pun lupa dengan jaring rambut untuk wignya. Namun ada seseorang yang memberikannya jaring wig itu, lalu cosplayer yang lain juga menawarkan hal lainnya juga kepada Ririsa. Saat Ririsa hanya memakai celana dalam saja, para cosplayer lain pun melarangnya karena di bawah umur, namun kenalan Ririsa pun memberikannya rok mini untuk ia pakai. Saat Ririsa akan keluar, ia bertemu dengan wanita yang bercosplay sebagai pria dan mengatakan bahwa pacarnya sudah menunggu di luar. Saat sampai di luar, semuanya pun kagum melihat kecantikan Liliel yang dikosplaykan oleh Ririsa. Lalu Liliel pun dikerumuni oleh fotografer lainnya dan tetangga yang sebelumnya pun membantu Ririsa untuk pemotretan yang pertama kalinya. Lalu karena terlalu kaku, para fotografer pun banyak yang mengamakluminya karena ia masih pemula. Namun Ogino yang otaku sejak lama tahu bahwa gerakan-gerakan itu adalah pose original yang ada di manganya dan mengatakan bahwa Ririsa adalah Liliel sejati. だが着てる感がないことないというかプロそれって一番すごいやつじゃん変わってるかな私のリリエル愛大好きなんです Lalu saat pemotretan tersisa 1 menit lagi, Ririsa teringat bahwa ia dulu sama sekali tidak didukung oleh orang tuanya. Namun sekarang ia tersenyum karena ada senpainya yang mendukung hobinya. Lalu saat 3 detik terakhir, Liliel pun mengeluarkan pose menunjuk ke arah Masamune. Saat di ruang ganti, para cosplayer pun menceritakan pengalamannya dari mulai cosplayer yang hanya memiliki kimono padahal ia ingin mengcosplaykan karakter lain. Yang lupa melepas taring saat perjalanan pulang dan ada juga yang lupa dengan wignya yang berada di kamar mandi. Lalu Ririsa juga menceritakan keluhannya di mana ia berbadan pendek namun berdada besar, tidak bisa memerankan banyak karakter dengan tubuhnya. Lalu Ririsa pun harus keluar karena ingin mengembalikan rok pendek milik elf sebelumnya dan berterima kasih kepada semua. Lalu saat di luar, Ririsa pun berteriak dan mencari elfnya. Lalu seorang wanita pun datang yang itu adalah elf yang ia cari sebelumnya. Saat mengembalikan roknya, Ririsa pun bertanya kemana rekan si elf. Lalu ia menjawab bahwa ia sudah tidak akan bercosplay lagi. Saat di kereta, Masamune pun merasa gak enak karena DVD yang tak terjual dan juga kenalannya yang berhenti cosplay. Namun Ririsa dengan semangat mengatakan bahwa ia akan kembali lagi ke event cosplay musim depan dan berterima kasih banyak kepada Masamune. Lalu Ririsa jujur bahwa ketika ia berada di dekat senpai, dadanya terasa sesak dan berdebar lalu mengatakan bahwa ia mencintai senpai. Dan Ririsa mengatakan bahwa ia mencintai Masamune sebagai rekan dan partner dalam bercosplay yang membuat Masamune bengong karena ia kaget sekaligus lega. Karena Ririsa tidak mencintainya dalam artian cinta, tapi melainkan hanya sebagai fotografer sekaligus rekannya. Keesokan harinya saat Ririsa sedang berbincang dengan Mikari, ia pun dipanggil oleh gurunya untuk remedial. Saat sedang di lorong, Ririsa pun tidak sengaja menabrak seorang guru. Beralih ke Masamune yang baru balik ke ruang klub karena baru saja selesai ulangan di kelasnya yang dimana masih ada Mikari di sana. Mikari yang mengetahui bahwa cosplay sebagai Liliel bisa meluluhkan hati Masamune. Mikari pun mulai menggodanya dan mengatakan bahwa Masamune boleh melakukan apa saja terhadapnya. と違うからいいんですよどこ
Lalu Masamune yang masih Sigma pun menolak Mikari karena walaupun Liliel adalah waifunya, ia tidak pantas terlalu berlebihan kepadanya. Lalu Ririsa pun datang dan kagum kepada cosplay Liliel dari Mikari dan memujinya. Lalu saat pulang dari sekolah, Masamune bertemu dengan Ogino dan meminta agar ia mengajarkan pemotretan dan yang lainnya. Lalu saat di ruang pemotretan, modelnya adalah Magino yang memakai kimono. Lalu Ogino pun mengajarkan step by step pemotretan kepada Masamune yang benar saja banyak sekali kekurangan dari gambar milik Masamune. Saat akan memotret, Masamune ragu karena rasanya tidak sopan, namun Ogino mengatakan bahwa cosplayer itu sangat senang bila mana cosplaynya dihargai dan dipoto. Keesokan harinya, Masamune pun membawa belanjaannya berupa manga seri terbaru dan juga doujin Liliel dan menunjukkannya kepada Ririsa. Ririsa pun senang karena ia ada referensi baru untuk cosplay selanjutnya. Lalu mereka pun melakukan pemotretan seperti biasanya dan Masamune pun mengingat pelajaran dari Ogino dan langsung mempraktekannya. Setelah pemotretan, Ririsa pun memuji Masamune karena foto yang sekarang terlihat sangat bagus dan berbeda. Lalu Masamune pun mengatakan bahwa ia belajar dari Ogino dan Magino sebelumnya, lalu belajar juga bahwa nanti kelak saat Ririsa terkenal ia akan selalu berada di samping Ririsa. Lalu Ririsa mengatakan bahwa ia sangat senang dengan cosplay dan berterima kasih kepada Masamune. Saat sedang mengobrol, anggota OSIS pun datang ke ruang klubnya dan mengatakan bahwa ruangan klub ini akan diberikan kepada klub baru karena selama 3 tahun ekskul manga tidak melakukan apapun. Lalu Masamune pun bengong dan merasa bersalah karena ia sebagai ketua tidak pernah memperhatikan klubnya. Dan Ririsa pun menyemangati Masamune lalu mengatakan bahwa walaupun ekskul ini bubar, ia tidak ingin kehilangan senpainya. Lalu Masamune pun ke ruangan OSIS untuk berunding dan ketua OSIS pun mengatakan bahwa klub hanya perlu memiliki pembina untuk memenuhi laporan. Lalu Masamune pun keliling kantor mencari guru yang siap untuk menjadi pembina klubnya dan mengalami banyak penolakan. Lalu ada guru yang mengenali Masamune memanggilnya lalu merekomendasikan Bu Hanyu Mayuri sebagai pembinanya. Lalu saat bertemu dengan Bu Mayuri, Masamune pun ditolak karena Mayuri agak sibuk akhir-akhir ini, namun Masamune pernah melihatnya. Masamune terbayang cosplayer dengan julukan Sukubu Segar, lalu baru saja mengatakan segar, Masamune langsung dibawa oleh Mayuri Sensei. Lalu Mayuri menanyakan di mana ia mengetahuinya dan Masamune bukannya menjawab malah mengatakan bahwa yang segar mengenainya. Lalu Mayuri pun menjelaskan bahwa ia tidak cosplay lagi dan mengatakan jika guru menjual DVD dengan tubuh yang minim benang maka ia akan dipecat. Lalu saat Mayuri menolak Masamune, ia pun malah mengatakan bahwa DVD milik Mayura banyak di ruang klubnya dan akan dibagikan ke murid lain. Saat Mayuri ke ruang klub, ia pun kaget sekaligus senang melihat Ririsa yang bercosplay sangat imut dan cantik. Lalu Mayuri mengambil DVD Mayura dari ruang klubnya dan Ririsa mengatakan bahwa ia sangat mengidolakan Mayura. Mayuri pun pergi sembari membawa DVD-nya tanpa memberi kepastian sebagai pembina. Saat sendirian, Mayuri salting melihat bidadari di diri Ririsa yang tak sengaja dilihat oleh Masamune sembari membawa formulir pembina. Lalu Mayuri menyetujuinya dengan satu syarat yaitu ia boleh melihat gambar-gambar milik Ririsa yang sedang cosplay dan Masamune menyetujuinya. Masamune pun mencoba untuk membuat manga untuk menjadi laporan selanjutnya namun ia tidak memiliki bakat dalam menggambar. Lalu Mayuri pun meminta agar mereka menjadi kusuka relawan di SD untuk membaca komik walaupun akhirnya mereka dicuekin sama anak-anak. Lalu keesokan harinya Ririsa pun mengcosplay dan anak-anak pun mulai menurut dan ingin mendengarkan cerita Ririsa. Lalu Masamune pun memotretnya sebagai laporan kegiatan klub manganya. Keesokan harinya saat Mayuri datang ke klub ia pun kaget karena laporan yang sebelumnya dibuang oleh Masamune dan juga Ririsa. Mereka merasa keberatan karena hal yang mereka lakukan berbeda dengan yang sebenarnya terjadi dan tidak ingin membohongi sekolah. Lalu Ririsa menyarankan untuk datang ke event cosplay minggu depan walaupun Mayuri tidak yakin. Lalu Ririsa meyakinkan dengan mengatakan bahwa ia senang ditanya orang lain, suka manga dan anime dan juga dia adalah seorang cosplayer. Lalu Mayuri mengingat pertama kali mereka bertemu dan Mayuri mengatakan bahwa mungkin ia menyukai cosplayer. Lalu Mayuri menangis karena bangga kepada Ririsa dan mengatakan bahwa klub manga terbentuk karena sebelumnya pernah juara. Lalu Mayuri mengatakan kepada Ririsa bahwa ia harus jadi yang terbaik dari yang terbaik.
Skin pun beralih ke otakku yang sedang membeli banyak sekali action figure dan yang lainnya. Lalu saat di kereta ada bocil yang mengatakan kakak itu cantik tapi kenapa malah suka dengan karakter yang tidak nyata. Lalu ia menjawab dengan mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan pria 3 dimensi. Lalu Masamune pun menelpon Ogino mengajaknya untuk ke event bersama dan ia menyetujuinya dan mengatakan bahwa salah satu cosplayer terkenal akan datang juga ke event itu yang bernama Nagomi. Lalu tiba pada waktunya Masamune dan Ririsa dengan keadaan gugup sampai di tempat event berdua. Lalu saat gugup, Ririsa meminta agar Masamune seperti sebelumnya meneriakkan kata-kata bahwa Liliel milik Ririsa adalah yang terbaik. Setelah itu, Magino dan Ogino pun datang dan Ogino tahu bahwa di sini pasti sepi karena semuanya berada di stand Nagomi. Lalu saat akan berganti pakaian, Magino dan Ririsa bertemu dengan Nagomi dan Nagomi pun langsung tahu bahwa Ririsa adalah Liliel. Anata Liliel? Yappari. Karena ia melihat foto dari fotografernya dan Nagomi pun mengatakan bahwa ia adalah profesional dan tidak hanya memerankan satu karakter saja. Dan sekaligus mengatakan sisi gelap pro bahwa ia dipaksa untuk mengcosplay untuk menjual hasil cosplayannya walau ia tidak tahu karakter apa yang ia cosplaykan. Namun Nagomi sangat mencintai cosplay lebih dari siapapun karena yang ia sukai hanyalah cosplay bukan karakternya. Perkataan Nagomi membuat Ririsa jatuh karena ia hanya memerankan satu karakter saja yaitu Liliel yang membuat Ririsa khawatir. Ririsa pun bertemu dengan teman cosplay sebelumnya dan mereka tahu bahwa Nagomi mengatakan perang dengan Ririsa. Di sisi lain, Masamune dan Ogino yang sedang observasi dan menentukan tempat terbaik untuk cosplayer pemula di sana. Lalu Mayuri Sensei juga datang ke sana dan menyamar karena ia tidak mau ada yang mengenalnya sebagai cosplayer legendaris. Beralih ke Nagomi yang hanya takut akan potensi Ririsa yang hanya mengcosplaykan satu karakter dan mengingatkannya kepada Mayura. Yang sama-sama juga memilih untuk cosplay satu karakter dan lebih terkenal ketimbang Nagomi yang selalu gonta-ganti karakter. Saat Masamune di luar, ia melihat Nagomi dengan cosplaynya, lalu Nagomi juga melihat Masamune dan berpikir bahwa ia adalah husbunya karena sangat mirip. Lalu kerumunan fotografer pun mengelilingi seseorang di luar dan Ogino langsung mengetahuinya bahwa itu adalah Nagomi. Lalu Masamune yang khawatir terhadap Ririsa pun menelponnya dan benar saja rok mini milik Ririsa hilang atau tertinggal entah di mana. Lalu saat Masamune akan mencarinya, Ririsa pun menangis karena ia kurang mencintai cosplayer akibat perkataan dari Nagomi. Lalu Masamune pun memberinya semangat mengatakan bahwa Ririsa bercosplay demi dirinya sendiri dan karena ia mencintai Liliel. Namun Masamune hampir saja membentak Ririsa dan dihentikan oleh Magino lalu mereka pun meninggalkan Ririsa untuk berpikir jernih. Dan Bu Mayuri yang dari tadi menguping pun akhirnya turun tangan untuk menasehati Ririsa. Mayuri mengatakan bahwa ia dulu sulit untuk mendapatkan teman dan memendam hobinya yang membuatnya sesak namun ada seorang guru yang mendukung hobi dan memuji karyanya. Nasib Mayuri sama dengan Ririsa, lalu Ririsa menanyakan apakah itu alasan Mayuri menjadi guru dan Mayuri pun baru mengingatnya dari Ririsa. Dan pada akhirnya seseorang tidak akan terlepas dari hal yang ia suka walaupun tidak disadari ia terus mengejar apa yang ia suka. Lalu Mayuri mengatakan bahwa ia akan pulang ke Ririsa karena Ririsa tidak jadi cosplay. Masamune pun mencari rok mini milik Ririsa ke berbagai tempat karena masalah Ririsa adalah masalah milik mereka berdua. Lalu saat Ririsa sedang bersedih, tiba-tiba saja datang cosplayer legendaris Mayura menghampirinya. Lalu membicarakan tentang alasan kenapa ia cosplay dari mulai coba-coba dan akhirnya terkenal. Lalu Mayure mengatakan, yang penting bukan untuk apa, melainkan karena suka. Lalu Masamune pun datang membawa rok milik Ririsa dan menyemangati Ririsa lagi. Bahwa ia hanya perlu percaya walau ada yang berkata buruk sekalipun, jadilah Amano Ririsa, jadilah diri sendiri. Lalu sisa waktu hanya 15 menit lagi dan tidak keburu untuk mengganti baju. Mayura pun muncul dan siap untuk membantu murid-muridnya yang kesusahan. Beralih ke Masamune dan Ogino yang khawatir akan kerumunan fotografer yang akan meninggalkan tempat ini. Namun saat mereka khawatir, datanglah Mayura yang membuat hampir setengah fotografer menuju ke arahnya.
Mayuri, nande? イラ様来てるってマイラちゃんマジか Lalu Nagomi yang tak ingin tersaingi pun menunjukkan cosplay karakternya secara maksimal yang membuat pemotretan terbagi menjadi dua kubu. マジでマイラ様だしかも表情が違う立ち振る舞いシンプルに別注ぎ込んだこそが最も純粋で最強に決まる。本当だよ本当にマイラ様四天王が二人 Lalu Ririsa yang sudah beres mengganti baju pun berlari menuju keluar. Dan Nagome pun merasa khawatir dan goyah dengan prinsipnya. Ia merasa tidak bisa mengalahkan Mayura untuk menjadi nomor 1. Lalu Mayura pun mengangkat tangannya, pertanda ia akan pergi. Namun, Nagome yang merasa sedang diremehkan pun kesal melihat seseorang yang datang. Dan benar saja, Liliel datang langsung melewati kerumunan dan menuju ke arah pojok tembok untuk pemotretan. Namun, walaupun banyak orang yang tidak mengenal Liliel karena karakter kuno, mereka tetap mengerumuninya karena ia terlihat imut. Lalu, flashback Nagome pun diperlihatkan bahwa ia dulu tidak pede dengan wajah maupun penampilannya, namun ia memperbaiki diri. Untuk lebih bisa terlihat imut terus memperbaiki dirinya sampai ia mulai berani melihat cermin dan melihat bahwa ia sudah terlihat cantik. Ia pun bangga dengan pencapaian yang ia dapat, namun seiring berjalannya waktu, ia membunuh hatinya sendiri dan tidak bisa menikmati kebahagiaan saat bercosplay. Lalu ia pun menjatuhkan tongkatnya, lalu berlari dan bersemangat menunjukkan sikap aslinya yang menikmati cosplay dan mengesampingkan profesionalnya. Dan Nagome pun mengingatnya bahwa cosplay itu menyenangkan. Liliel pun tidak mau kalah dan terus-menerus mengganti pose karena ia sudah membaca manga dan menonton animenya yang membuatnya tak perlu menghafalkan gayanya. Fotografer pun terus-menerus berdatangan menghampiri Liliel dan juga Nagome. Lalu setelah itu Nagome pun mengangkat tangannya yang menandakan bahwa pemotretan dirinya sudah selesai. Lalu karena event sudah mau tutup, Liliel pun berterima kasih lalu pamit dan seperti biasa, ia langsung lari tanpa memberi kartu nama atau nama medsos apapun. Setelah berada di gedung, Liliel pun langsung menghampiri Masamune dan Masamune pun mengatakan bahwa hari ini adalah kisah Ririsa. Lalu Mayuri pun bertemu dengan Eri, teman cosplaynya, dan Eri pun memukul Mayuri karena ia telah hilang secara tiba-tiba dan reuni antar sahabat pun terjadi. Di ruang ganti, secara kebetulan Nagome dan Ririsa pun bertemu, lalu mereka saling memuji, yang akhirnya Nagome terbawa suasana, lalu mereka pun foto bersama. Saat Masamune datang, Nagome pun kaget karena pria yang ia cari adalah kameramen milik Ririsa dan meminta nomor milik Masamune. Saat di ruang ganti, Nagome pun datang ke sana karena ruang ganti yang disewa sudah habis waktunya. Namun Nagome terlihat ketakutan dengan apa yang orang lain pikirkan dan saat akan mengganti baju ia membutuhkan bantuan untuk membuka resletingnya. Dan ia pun dihampiri oleh beberapa cosplayer yang menawarkan bantuan kepadanya dan Nagome pun mulai akrab kembali dengan para cosplayer lainnya. Lalu Nagome pun menghampiri Ririsa yang akan pulang dan memberitahu bahwa ia akan segera terkenal karena cosplaynya sudah viral di internet. Saat di kereta, Ririsa yang kelelahan pun tertidur di pundak Masamune dan datanglah Mayuri melihat mereka berdua. Lalu Ririsa mengatakan bahwa ia mencintai Masamune yang didengar oleh Mayuri. Namun Mayuri tidak tahu bahwa arti cinta milik Ririsa itu berbeda. Dan setelah Masamune dan Ririsa saling memuji tugas mereka berdua, Mayuri pun sadar bahwa itu hanyalah cinta antara cosplayer dan kameramen saja. Dan kaget walaupun sudah sedekat ini mereka tidak pacaran. Keesokan harinya, di papan tulis, Ririsa pun kaget karena ada tulisan yang mengatakan bahwa ia harus meremed seluruh pelajaran. Mayuri pun bertemu dengan Masamune lalu mengatakan bahwa eskul akan tetap bertahan namun laporan akan dirahasiakan karena takut memicu kegaduhan. Lalu ketua OSIS dan Ririsa pun datang dan mengatakan bahwa eskulnya bakal dilanjutkan, namun dengan syarat tidak boleh ada hal yang berbau dewasa. Masamune yang panik pun mengatakan bahwa ia akan membuangnya termasuk dojin-dojin yang ia koleksi sejak lama. Setelah ketua OSIS keluar, Ririsa pun senang dan memeluk Masamune dan juga Mayuri Sensei yang ikutan senang juga sebagai pembina. Lalu Mayuri pun mengatakan bahwa umurnya hanya beda 5 tahun dari Masamune dan yang lainnya. Lalu Mikari menanyakan apakah Masamune ingin menikahi Mayuri. Masamune pun menyebutkan beberapa kelebihan dan hobi yang sama, bisa memasak dan juga menjahit.
Namun tetap Mayuri Sensei adalah manusia 3D. Lalu karena Mayuri bisa menjahit, Ririsa pun meminta agar Mayuri mengajarinya menjahit. Lalu Masamune pun keluar akan menuju ke ruang OSIS. Masamune pun bertemu dengan ketua di tempat sampah karena Masamune sudah berjanji akan membuang dojinnya. Lalu ketua pun bertanya kenapa Masamune menangis dan Masamune menjawab bahwa dojin hanya dicetak sekali seumur hidup. Dan akhirnya ketua pun ikut berdoa atas kepergian dojin milik Masamune. Keesokan harinya, Ogino pun memberitahukan bahwa legenda kameramen sudah memberikan rating kepada Ririsa. Yang dimana blog miliknya lah yang menciptakan 400 cosplay di Jepang dan Ririsa masuk peringkat 5 di blognya. Dan di peringkat keempat ada cosplayer yang naik daun dengan cosplay sebagai karakter game yang bernama Choulia. Dan dialah cosplayer peringkat keempat yang bernama Nonoa. Lalu Ririsa pun melihat blognya dan terpukau dengan artikelnya yang sangat memperhatikan perasaan Ririsa mencintai Liliel dan juga cosplay. Itulah alur cerita dari anime 2.5 Jigen no Ririsa Core 1 alias part pertama. Dan part keduanya mungkin akan saya upload dalam waktu singkat, jadi jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info rangkuman anime lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye.